Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan meluruskan yaitu ada orang yang berkomentar miring yaitu tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Jadi Ustadz Yazid sudah dikuburkan lalu kemudian ada yang berkomentar bahwasanya Ustadz Salafi ini Wahabi sholat di atas kuburan. Nah, ini adalah suatu yang harus kita luruskan ya teman-teman ya. Katanya di sini adalah sholat jenazah di kuburan. Cara Wahabi melakukan penguburan yaitu zikir tapi sholat di kuburan, yes. Nah teman-teman, lalu kemudian di sini ada juga yaitu ternyata Salafi juga sholat di kuburan ya. Saya udah bilang kan Wahabi pandai sandiwara. Ini meluruskan yaitu tentang fitnah-fitnah yang sedang bertebaran di media sosial. Dan fitnah tersebut adalah Wahabi sholat di kuburan ya. Padahal itu ada hadis dari Nabi SAW yaitu tentang terkait sholat jenazah di kuburan. Nah oke teman-teman, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah yaitu tentang terkait sholat jenazah di kuburan itu ada contohnya, ada dalilnya dari Nabi SAW. Oke, mari kita simak videonya. Ustadz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan kita sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, "Ala adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarin kepadaku?" Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Sholat di situ. Tidak mengapa misalnya seorang, saya katakan seorang, dia di luar negeri, tahu-tahu orang tuanya meninggal dunia. Segera dikuburin, nunggu dia lama, 3 hari 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi ke kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya sholat jenazah. Allahumma. Cuma teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang. Kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah yaitu tentang terkait sholat jenazah di kuburan. Dan itu diperbolehkan ya teman-teman. Nah inilah yang komentar-komentar miring, itu para kuburiyun, para pengagum kuburan, para pengramat kuburan. Mereka ini gerah dengan dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dan dakwah Ustadz Salafi yang lainnya. Nah mereka ini membuat fitnah Ustadz Salafi ini sholat di atas kuburan. Mungkin mereka ini belum paham atau mungkin mereka ini jahil, mungkin mereka ini ingin menjatuhkan dakwah Salafi ini seakan-akan Ustadz Salafi ini sholat di atas kuburan. Padahal sholat jenazah di kuburan itu ada hadisnya. Bahkan Nabi SAW itu sholat jenazah di kuburan. Nah teman-teman, jadi saya akan bacakan yaitu tentang masalah sholat jenazah di kuburan Terdapat beberapa hadis yang secara makna tekstualnya bertentangan. Hadis pertama, hadis-hadis yang melarang sholat di kuburan. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bumi semua bisa dijadikan tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi." Hadis riwayat Ahmad. Lalu kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW melarang sholat di kuburan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain, dari Abu Marsad Al-Ghanawi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan." Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, jadi hadis-hadis di atas bersifat umum. Kita dilarang untuk melakukan sholat di kuburan, apapun bentuk sholatnya. Tak terkecuali sholat jenazah, karena sholat jenazah sekalipun tidak ada rukuk dan sujudnya. Namun ibadah ini disebut dengan nama sholat. Kemudian khusus sholat jenazah, Rasulullah SAW itu melarang dilakukan di tengah-tengah kuburan.
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW melarang sholat jenazah di sekitar kuburan. Hadis riwayat Tabrani. Lalu kedua, hadis-hadis yang membolehkan sholat jenazah di kuburan. Di samping beberapa hadis yang melarang, terdapat beberapa hadis menegaskan boleh melakukan sholat jenazah di kuburan. Di antaranya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang yang meninggal dan dimakamkan para sahabat di malam hari tanpa mengabari Nabi SAW, padahal ketika sakit, orang ini sering dijenguk oleh Nabi SAW. Di pagi harinya, mereka baru memberitahu Nabi SAW. Lalu, mengapa kalian tidak memberitahu saya? Tanya beliau. Malam hari gelap, kami khawatir akan merepotkan Anda, jawab para sahabat. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Lalu beliau mendatangi kuburannya dan mensalatinya. Kami menjadi makmum dan membentuk shaf di belakang beliau. Saya termasuk di antara mereka dan beliau bertakbir 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita hitam yang tinggal di dalam masjid, yaitu menjadi tukang sapu masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW itu mencarinya, para sahabat memberitahu bahwa beliau sudah meninggal. Lalu kemudian, mengapa kalian tidak memberitahu saya? Tanya Nabi SAW. Seolah para sahabat menganggap orang ini biasa saja. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya, ya, pintau beliau. Kemudian beliau mendatangi kuburannya dan salat jenazah di sana. Lalu beliau bersabda, kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Kemudian Allah Ta'ala meneranginya dengan salatku untuk mereka. Hadis riwayat Bukhari 460. Kemudian berdasarkan beberapa hadis di atas, ulama berbeda pendapat tentang hukum salat jenazah di kuburan. Berikut penjelasannya. Pertama, salat jenazah di kuburan tidak sah. Ini merupakan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad. Lalu kemudian yang kedua, salat jenazah di kuburan hukumnya makruh. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Lalu kemudian dua pendapat ini berdalil dengan beberapa hadis yang melarang salat di kuburan. Dan secara khusus, larangan melakukan salat jenazah di kuburan. Yang ketiga, salat jenazah di kuburan jika ada sebab hukumnya dibolehkan, ya. Jika ada sebab hukumnya dibolehkan. Ini merupakan pendapat sebagian Hanafiyah, Al-Fatwa Al-Hindiyah. Nah, sebagian Malikiyah, Bidatul Mustahid. Lalu kemudian dari ketiga pendapat ini, ya, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat ketiga bahwa salat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan. Di antaranya alasannya adalah pertama, semua praktik Nabi SAW berupa salat jenazah di kuburan yang beliau dilakukan bersama para sahabat menjadi pengecualian terhadap larangan dalam beberapa hadis di atas. Sehingga kita bisa mengamalkan semua, yaitu hadis dengan memposisikan masing-masing sesuai porsinya. Hadis yang melarang salat di kuburan dipahami semua salat selain salat jenazah. Sementara praktik beliau salat jenazah di kuburan dipahami sebagai pengecualian. Pemahaman semacam ini sesuai dengan kaidah, yaitu mengamalkan hadis lebih didahulukan daripada membuangnya. Ketika kita berpendapat bahwa salat jenazah di kuburan hukumnya terlarang, konsekuensinya kita akan menidakkan semua hadis yang membolehkan salat jenazah di kuburan. Lalu kemudian kedua, sementara hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW melarang salat jenazah di sekitar kuburan. Hadis ini memiliki beberapa redaksi, di antaranya namun Nabi SAW melarang sholat di antara kuburan tanpa ada tambahan kata jenazah. Dan inilah riwayat yang umum. Sementara tambahan kata jenazah melarang sholat jenazah adalah riwayat yang ganjil, menyelisih umumnya riwayat lainnya. Nah, teman-teman, jadi ya yang paling tepat ya, yang paling afdol yaitu sholat jenazah di kuburan itu diperbolehkan, namun ada sebabnya. Misal para asatid yang rumahnya jauh tidak sempat untuk mensolati di masjid ya jenazah Ustaz Yazid rahimahullah, maka ini mensolati jenazah di kuburan itu diperbolehkan ya, dan ini adalah pendapat yang paling rajih. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.